Untuk urusan malaikat Israel mencabut nyawanya saja begitu susahnya karena sakit hatinya ibu, apalah urusan bisnis. Apalah urusan bisnis. Jadi jika Anda ingin sukses, kaya, berkah luar biasa, datangin ibumu. Ya, jika Allah ya mengizinkan ada hamba yang harus disembah oleh hamba lainnya adalah ibu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di channel Dunia Marketing ya. Alhamdulillah ya, nikmat Allah, alhamdulillah ya, sampai detik ini diberikan kesehatan. Semoga Anda juga sama ya. Pada video kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang life excellence ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana skill sebagai seorang sales sebagai seorang sales, kali ini kita akan belajar tentang life excellence ya. Ini saya sering sekali mendapati wejangan dari para alim ulama ya, dan para orang-orang yang bijaksana ya, dan saya banyak belajar kepada mereka yang ya kehidupannya lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia ya. Kemudian saya juga mendengar beberapa ceramah ya, baik di YouTube ataupun di MP3 ya. Maka saya simpulkan ya, saya coba rangkum dan saya coba bagikan kepada Anda tentang life excellence. Terima kasih untuk yang berbagi video dan berbagi materi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah Anda menonton ini juga ya, ilmunya berkah ya untuk orang yang memberikan ilmu ini ya kepadanya. Saya berterima kasih, semoga ya ilmu yang dibagikan ini tentang life excellence berkah kepada beliau ya. Saya anggap beliau sebagai guru saya. Saya nggak tahu siapa ini ulamanya, tapi itu bagus sekali. Saya coba rangkum dan saya bagikan kepada Anda. Baik, kita nih kan sebagai seorang pebisnis ya, ada di antara kita seorang sales marketing itu adalah seorang pebisnis. Contohnya adalah misalnya sales MLM atau di sales insurance agent ya. Dan ada juga beberapa mungkin ya saat ini sudah banyak ya mereka yang menerapkan sistem networking di dalam perusahaannya ya, di dalam menjual ya. Sistem marketingnya sudah masuk ke sistem networking. Nah, atau siapapun yang mendengar video ini ya tentang life excellence dalam bisnis ya, kita tuh mengenal ya skill excellence ya, skill yang bagus, mumpuni ya, dia hebat ya secara skill penjualan, dia keren ya, udah nggak bisa dibandingkan lagi. Dan dalam bisnis kita juga mengenal manajemen excellence, manajemennya bagus, tertata rapi gitu ya, hebat perusahaan ini ya. Kemudian brain excellence, orang-orang sumber daya manusianya luar biasa, memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya, terobosan-terobosan bagus dalam bisnis ya. Kita juga mengenal service excellence ya, begitu dilayani customernya dengan luar biasa sehingga repeat order again and again, datang lagi penjualan dan omset makin tinggi. Nah, itu di dalam bisnis kita mengenal hal-hal tadi ya, dan itu memang harus ditempa ya supaya perusahaan kita tuh growing dan bagus ya. Nah, tapi apakah cukup hanya itu rekan-rekan? Apalagi kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim apakah kita cukup hanya seperti itu ikhtiarnya, hanya mengandalkan skill excellent, hanya mengandalkan management excellent, atau kita hanya mengandalkan brain excellent, atau kita hanya mengandalkan service excellent, atau kita semuanya kita buat excellent di dalam bisnis? Apakah hanya seperti itu? Sementara di dalam Islam ada namanya life excellent atau kehidupan yang luar biasa. Seperti apa? Yakni kita sering berdoa, kita akhiri dalam doa kita tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yakni ya Allah, kita mau di dunia tuh hasanah, sukses ya di dunia, dan hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga sukses. Ini kan yang maunya kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah.
Artian bukan hanya dalam keselamatan, tapi juga dalam kesuksesan karir, dalam kesuksesan kita keuangan, ya, kesuksesan berkeluarga. Robbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah. Tapi bukan hanya di dunia, ya Allah, mohon wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Lalu bagaimana dalam bisnis? Ya, kita maunya ya seperti ini. Bisnis yang hasanah di dunia, bisnis juga yang bisa membawa kita hasanah di akhirat. Ya, seperti apa? Nah, dalam hidup itu ada namanya invisible power. Ya, saya pernah belajar tentang aset tangible dan aset intangible. Aset intangible yang tidak kelihatan, yaitu ya kemampuan kita, skill, kemampuan verbal kita, itu juga intangible aset, ya. Nah, ini ada invisible power, ada kekuatan yang tersembunyi yang kita jarang, kadang-kadang kita jarang menyadarinya. Kadang-kadang kita juga jarang mengingatnya, jarang juga kita mentafakuri dan mengolahnya, jarang. Hanya sebagian orang saja yang dia kemudian menggali potensi di invisible power, dan dia terus fokus di invisible power. Tapi ketika dia fokus di invisible power, bisnisnya luar biasa dahsyat, di dunianya dahsyat, bahkan hatinya tenang, keluarganya adem, ya, bisnisnya lancar, ya. Bagaimana? Ya, lalu apa invisible power? Karena banyak orang yang berpikir bisnis itu hanya matematis, hanya bisa dikalkulasi dan bisa dihitung-hitung, ya. Padahal faktanya sukses itu bukan hanya itu, bukan hanya sekedar matematis dapat dikalkulasi, dapat dihitung. Tidak hanya itu. Tidak semua keberhasilan bisa tidak seperti itu, ya. Ada kekuatan di baliknya, ada juga kekuatan yang dahsyat, super dahsyat, yakni invisible power, ya. Dalam hidup kita membutuhkan dua hal, visible power, invisible power. Tadi Anda kalau visible power, ya tadi brain excellent, management excellent, ya, skill excellent, itu yang terlihat, ya. Yang tidak terlihat, invisible power itu apa, ya? Invisible power itu apa? Sebentar, sabar, ya. Visible power, manajemennya harus bagus, manpower, sumber daya harus bagus, marketingnya harus bagus, dan permodalan juga harus kuat, ya, harus kokoh. Ini yang visible power Anda perbaiki. Yes, harus diperbaiki, harus luar biasa. Tapi orang banyak fokus ke sini, khususnya muslim juga, pengusaha muslim fokusnya sini. Mereka lupa ada invisible power. Langsung lanjut, ya. Lalu apa invisible power? Ya, ini kekuatan yang tidak terlihat, rekan-rekan. Kekuatan yang tidak terlihat. Apa sih kekuatan yang tidak? Contoh, apakah Anda tidak menyadari kekuatan Allah maha luar biasa, dahsyat, luar biasa? Nah, ketika Anda hanya percaya tadi, ya, hanya percaya yang ini, manajemen Anda perbaiki, tapi Anda lupa bahwa manajemen Allah, rencana Allah maha luar biasa. Ketika Anda fokus yang merekrut orang-orang yang bagus, Anda lupa, ya, Anda lupa berdoa melibatkan Allah, melibatkan Tuhan, berdoa supaya dihadirkan orang-orang terbaik agar perusahaan ini maju. Doa itu adalah invisible power, ya. Marketingnya juga harus bagus, penjualannya harus tinggi. Anda lupa supaya didatangkan, yang berdoa supaya didatangkan customer loyal yang dia repeat order. Anda lupa menengadahkan tangan, ya. Doa itu adalah invisible power, ya. Nah, apa saja sih invisible power? Ya, salah satunya tadi doa, yang kemudian juga kita bisa bawa ke dalam kehidupan juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami tambah nikmatmu. Lihat, ternyata bukan hanya sekedar tadi, bukan hanya sekedar manajemen, manpower, marketing, money, bukan hanya sekedar itu, tapi ketika bersyukur ditambahin loh. Sederhana ya, ketika hanya bersyukur Allah tambah. Gimana coba? Ini kan di luar logika. Masa orang begitu sibuknya mengurusin SDM, mengurusin manajemen, mengurusi permodalan, mengurusi lain-lain, tapi Allah kok simbol ya? Hanya dengan syukur Allah tambah gitu. Kita syukur apa? Syukur dengan omset yang segini, disyukurin aja. Disyukurin ketika mendapati sumber daya seperti ini, disyukurin aja sambil terus berupaya maksimal. Syukur dulu, ya. Ketika bersyukur Allah tambah. Lihat, sederhana, nggak jelimet, nggak mumet. Tapi kadang kita kalau nggak libatin Allah, mumet, ribet, puyang sendiri. Lihat,
Ya, jadi ternyata ada invisible power yang kita lupakan. Harusnya kita jangan lupakan itu dulu yang utama, baru kita benerin yang visible power.